Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catika Sabrina Karnisa, perwakilan dari Koma 4. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang nanti akan dijelaskan di video ini mengenai ujian praktikum AAJ. Sebelumnya di sini kami akan menyebutkan apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada introduction dari tim kita, kemudian ada tujuannya, ada gambar topologinya, penjelasan dari setiap perintah SS-an masing-masing, dan juga demo aplikasinya. Sebelumnya kami juga akan memperkenalkan anggota dari tim kami. Pertama ada saya sendiri, Cartika Sabrina Karnisa dengan NIM J0404221088, dan kemudian ada Rafindra Yardan dengan NIM J0404221013. Kemudian ada Ata Atfitsa Dewi Taningrum dengan NIM J0404221105. Kemudian ada Dimas Agung dengan NIM J0404221011. Kemudian ada Farsan Putra dengan NIM J0404221037. Ada juga Muhammad Faiz Asari dengan NIM J0404221034. Kemudian ada Rifki Aulia dengan NIM J0404221008. Dan yang terakhir ada Jahdan Fakir Rahbani dengan NIM J0404221026. Di sini tujuan dari UPRAK ini yang pertama yaitu membangun prototipe layanan jaringan pada jaringan enterprise berbasis NOS Linux. Kemudian juga mengintegrasikan berbagai layanan jaringan melalui DNS, autentikasi, dan database. Kemudian mengisolasi atau memvirtualisasikan aplikasi dalam kontainer. Dan yang terakhir, membangun lokal dan perimeter firewall berbasis zona. Kemudian di sini ada gambar topologinya yang nanti akan digunakan dalam pengujian UPRAK AAJ ini. Saya Atafisa Dewi Taningrum dengan NIM J0404221105. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu saya mengerjakan bagian DNS. Di sini saya akan menjelaskan DNS itu apa. DNS itu adalah singkatan dari Domain System Name System atau sistem nama domain. DNS ini adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat. DNS juga merupakan infrastruktur penting dalam jaringan komputer dan internet karena memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web, mengirim email, dan berinteraksi dengan layanan online menggunakan nama domain yang dapat diingat dengan mudah. Lalu DNS Docker merujuk pada penggunaan Docker untuk menyediakan server DNS dalam wadah Docker. Docker ini adalah platform yang memungkinkan pengembangan, pengujian, dan implementasi aplikasi dalam wadah yang terisolasi. DNS Docker melibatkan menjalankan server DNS dalam wadah Docker untuk memfasilitasi resolusi nama domain dan mengolah rekaman DNS. Dengan DNS Docker ini dapat menyederhanakan dan mempermudah komunikasi antara wadah Docker dan layanan lainnya dalam ekosistem Docker. Kemudian ada hal penting yang harus dilakukan dalam DNS ujian praktikum ini, yaitu 1. Setiap kelompok mendefinisikan domain dengan tld.com. Lalu layanan DNS diaktifkan dalam kontainer. Ketiga, database DNS minimal terdiri atas hostname NS1, MX1, mail, mymail, www, LDAP, radius, proxy, MySQL, PSQL, LDAP admin, myadmin, PKadmin, PQadmin, dan firewall. Lalu yang terakhir, A record mengacu pada IPv4 public dan AAAA record mengacu pada IPv6. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide dan langkah-langkah DNS, yaitu pada gambar pertama ini merupakan direktori untuk menginstal kontainer dari DNS dengan perintah ls. Di sini sudah terlihat bahwa
bin 9 Docker sudah terinstall. Lalu pada gambar kedua yaitu gambar stop aplikasi bin 9 dengan perintah sudo systemctl stop bin 9 system resolve. Lalu gambar ketiga yaitu untuk mengcopy file DNS ke direktori baru yang akan dibuat. Pada gambar di bawah ini melakukan perintah cd bin 9 docker. Di sini sudah berhasil bahwa file DNS itu sudah di-copy dan dipindahkan ke direktori baru yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu gambar keempat yaitu script instalasi bin 9 Emacs. Pada gambar ini sudah terlihat gambar script dari instalan bin 9 Emacs tadi. Lalu pada gambar kelima ini yaitu cek bin Emacs yang sudah terinstall. Pada gambar di bawah ini sudah terlihat bahwa bin 9 sudah terinstall. Lalu keenam yaitu cek kontainer yang aktif. Dengan perintah sudo docker container ls-la sudah terlihat pada gambar bahwa kontainer aktif. Lalu yang ketujuh yaitu testing dari domain. Terlihat pada gambar nslookup terlihat bahwa domain-domain yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu ada k4b2.com, www.k4b2.com, lalu ada mail.k4b2.com, lalu dan seterusnya. Lanjut pada gambar ke-8 juga merupakan testing dari domain, dan gambar ke-9 juga merupakan testing domain. Pada hal penting tadi kan sudah disebutkan bahwa database DNS minimal terdiri dari atas hostname N1, MX1, mymail, www, LDAP, radius, proxy, MySQL, PSQL, LDAP admin, myadmin, PQ admin, dan firewall. Nah, dari yang disebutkan tadi telah berhasil dibuat. Oke, jadi saya akan menjelaskan www. Jadi lebih ke fungsi yang diminta ada di Apache juga dan di Docker WordPress untuk halaman utama. Jadi Docker WordPress yang kami gunakan diinstal pada kontainer seperti itu, lalu disimulasikan oleh Docker. Lalu saya tampilkan yang pertama ini adalah laman ketika WordPress berhasil diinstal dan berhasil kontainer berhasil dijalankan seperti itu. Lalu ini halaman diminta konfigurasi database MySQL yang tadi sebelumnya sudah dibuat. Kemudian ini kalau berhasil, dan MySQL itu sifatnya krusial, jadi apabila database tidak dibentuk dengan benar, maka tidak bisa untuk lanjut ke berikutnya. Kemudian ini tampilan database SQL berhasil terkoneksi dengan WordPress. Ini juga kemudian pembuatan akun administrator WordPress. Diminta title halaman utama, kami pakai nama kelompok 4b2, lalu username k4b2 seperti alamat domain. Password kami pakai sembarang karena untuk simulasi, namun tidak untuk dilakukan simulasi real. Lalu ada alamat email yang dipakai atau yang terdaftar pada laman mail, layanan mail gitu. Lalu ini tampilan laman utama. Tampilan laman utama belum diedit, belum disunting seperti itu, belum ada penambahan dari kami. Namun title sudah terlihat jelas kelompok 4B2 seperti itu. Lalu ini ada dashboard WordPress-nya, di mana administrator yang tadi dibuat dengan username K4B2 dan passwordnya admin AAJ, lalu bisa masuk
dari tampilan login itu masuk dan sampai di dashboard WordPress. Kemudian yang terakhir ada CLI Docker WordPress. Seperti pada umumnya untuk pemasangan penjalanan Docker seperti itu, ada pembuatan image, ada pembuatan volume, dan pembuatan kontainer seperti itu. Lalu penjalanan kontainer sudah terjalan, ada 2 di sini ya. Namun kita highlight saja WordPress-nya karena ini WordPress sudah berjalan seperti. Oke, kita masuk ke bagian database. Jadi di sini database berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan file-file instalan, file hasil install WordPress yang berjalan pada layanan www. Di sini kita membuat sebuah database bernama WordPress yang nantinya akan diisi oleh data-data hasil install dari WordPress pada layanan www. Karena pada layanan tersebut port 80 dijalankan di atas Docker container menggunakan WordPress. Nah, berikutnya kita bikin user bernama K4B2. Nah, hostnya ini kita arahkan ke IP dari layanan www. Jadi sudah dibuatkan agar layanan www dapat mengakses database yang sudah dibuat. Dan terakhir kita membuat ada beberapa hak akses yang diberi kepada database, kepada user database atau user K4B2. Dengan di sini kita kasih privilege agar dia bisa melakukan akses kepada database bernama WordPress. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akbar dari Teknologi Rekayasa Komputer 59 kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan pembagian pekerjaan saya, yaitu bagian layanan mail server. Di layanan mail server ini terbagi dengan 3 pengujian. Yang pertama, pengujian postfix pada layanan server Linux bertujuan untuk memastikan bahwa sistem postfix berfungsi dengan baik dan dapat mengirim dan menerima email dengan benar di lingkungan Linux. Yang kedua, pengujian Dovecot untuk memastikan bahwa sistem Dovecot berfungsi dengan baik dan dapat mengelola penyimpanan dan akses email dengan benar di lingkungan Linux. Yang ketiga yaitu adalah Squirrel Mail. Squirrel Mail itu bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka web Squirrel Mail berfungsi dengan baik dan dapat memberikan akses yang lancar dan aman ke email pengguna di lingkungan Linux. Ini adalah hasilnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDAP merupakan singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol. Adalah protokol kelas ringan untuk mengakses service directory yang berdasarkan pada protokol Service Directory X500. Berjalan dengan menggunakan protokol TCP/IP. Model informasi LDAP adalah berdasarkan entry. Pertama, test user LDAP. Di sini kita membuat directory berdasarkan nama masing-masing kelompok. File directory disimpan di lokasi home, nama anggota kelompok, dengan ID yang berbeda-beda dan password yang bisa diatur masing-masing. Kedua, objek dan user berdasarkan kelasnya. Untuk mengecek, kita mengetikkan LDAP search-min-x. Di sini terlihat LDAP versi 3 dengan domain k4b2.com. Objek kelasnya kini di sini objek kelasnya ada 2, yaitu dosen dan mahasiswa. Ketiga dan 4, cek objek berdasarkan user berdasarkan kelasnya. Kita membuat user dengan masing-masing nama kelompok dan NIP yang berbeda-beda. Kita bisa mengatur dengan objek kelasnya, yaitu dosen atau mahasiswa.
Bisa kita lihat di sini lokasi direktorinya di home, nama anggota kelompok, dan logisnya di bin/bus dengan domain k4b2.com. Kelima, cek objek dan user berdasarkan kelasnya. Di sini terlihat nama user, objek kelasnya berada di mana, yaitu contoh Dimas, objek kelasnya berada di dosen dengan domain k4b2.com. Keenam, cek objek mahasiswa dosen. Di sini kita untuk melihatnya dengan mengetikkan cat second level LD. Di sini kita membuat dua objek kelas, yaitu dosen dan mahasiswa, untuk mengkategorikan file directory yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Oke. Ketujuh, cek user yang terintegrasi dengan Linux. Jika kita sudah memasuki LAM, kita bisa mengecek file directory yang sudah kita buat, yaitu nama anggota berada di objek kelas mana, contoh dosen, dengan domain k4b2, k4b2.com, ID numbernya, lokasi penyimpanan file directory-nya, NIP-nya, berada di mana objek kelasnya, dosen atau mahasiswa. Semua kita buat masing-masing dengan semua nama anggota kelompok. Di sini objek kelasnya kita bikin mahasiswa atau dosen, terus yang keduanya adalah POSIX account, 3 shadow account. Oke, selanjutnya saya Cartika Sabrina Karnesa dengan NIM J04042218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radius. Sebelumnya, apa sih radius itu? Radius itu bekerja sebagai server pusat untuk mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna yang ingin mencoba mengakses ke jaringan. Ketika pengguna mencoba terhubung, nanti informasi identifikasi itu akan dikirim ke server radius yang kemudian akan memvalidasi dan memproses informasi tersebut dengan menggunakan database yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Nah, jika konfigurasinya benar, informasi autentikasinya benar, maka server radius akan memberikan otorisasi kepada pengguna untuk mengakses jaringannya. Nah, di sini untuk menjalankan radius pada project ini ada beberapa perintah yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu ls most available, yang digunakan untuk melihat daftar file yang ada di directory. Nah, most available ini ada satu tingkat di atas directory saat ini. Kemudian ada juga ln-s most available LDAP, yang digunakan untuk membuat link simbolik dari file LDAP yang berada di directory most available ke directory saat ini. Dengan demikian, modul LDAP akan tersedia dan dapat digunakan dalam konfigurasi radius. Kemudian ada perintah berikutnya yaitu -r freeread LDAP, yang digunakan untuk mengubah kepemilikan atau ownership dari directory LDAP yang kemungkinan merupakan subdirectory ke pengguna dari grup freeread. Opsinya -r digunakan untuk menerapkan perubahan kepemilikan secara rekursif ke seluruh isi directory. Bisa dilihat sebelumnya yang tulisannya root berubah menjadi freeread. Kemudian ada perintah keempat, yaitu perintah konfigurasi isi modul LDAP. Terdapat beberapa pengaturan yang disesuaikan dengan data di LDAP, yaitu yang pertama server 10.4.1.3. Ini untuk menentukan alamat IP server LDAP yang digunakan. Kemudian ada port 389 untuk menentukan nomor port yang digunakan untuk koneksi dan koneksi ke server LDAP. Kemudian ada identity cnadmin, DC-nya k4b2, DC-nya .com. Adalah identitas username yang digunakan untuk menghubungi server LDAP. Dalam contoh ini identitasnya yaitu cnnya admin, DC-nya k4b2 dan DC-nya com. Kemudian kita juga mengubah password k4b2, adalah kata sandi yang digunakan untuk mengotentikasi ke server LDAP. Kemudian ada base_dn, DC-nya k4b2 dc.com, adalah distinguished name atau DN, basis yang digunakan untuk mencari entry di dalam server LDAP. Kemudian perintah berikutnya itu out type LDAP, yang mengaktifkan autentikasi menggunakan LDAP. Ini menunjukkan bahwa tipe autentikasinya itu yang digunakan itu LDAP. Oke, jika kita sudah menjalankan semua perintah-perintah sebelumnya, kita kemudian akan testing integrasi LDAP dengan radius. Di sini kita mencoba 8 kali testing,
yaitu dengan perintah retext -x Certika K4B2 10.4.1.3.1012 K4B2 yang digunakan untuk menguji integrasi antara server Radius dan server LDAP. Perintah ini juga mengirimkan pemerintahan akses atau access request dengan informasi pengguna dan kata sandi yang ditentukan, yaitu Certika dan K4B2 ke server Radius yang berjalan di alamat 10.4.1.3 dan port 18.12. Hasilnya yaitu penerimaan akses atau access accept, dan dari server Radius ini menunjukkan bahwa integrasi LDAP dengan Radius berhasil dilakukan. Nah, di sini kita bisa lihat testing dari Ravindra, Certika, Faiz, Atta, Farsan, Jahdan, Dimas, terus yang terakhir juga ada Aul, dan ini semuanya berhasil. Jadi testing integrasi LDAP dengan Radiusnya berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, pada kali ini aku akan menjelaskan apa itu proxy. Proxy adalah perantara antara pengguna komputer dan internet. Dalam konteks jaringan komputer, proxy server adalah server yang bertindak sebagai perantara antara klien pengguna komputer dan server menjadi tujuan dari permintaan tersebut. Jadi ketika pengguna mengirim permintaan ke server, permintaan tersebut terlebih dahulu diteruskan melalui proxy server sebelum mencapai ke tujuan akhirnya. Jadi fungsi utama dari proxy server adalah untuk menyediakan berbagai layanan seperti caching atau penyimpanan sementara, kemudian ada filtering atau penyaringan, dan yang terakhir adalah dan kemudian ada load balancing atau penyeimbangan beban, dan yang terakhir ada anonimitas dan beberapa kegunaan umum proxy yang lainnya. Oke. Kemudian di sini ada konfigurasi proxy secara terpusat melalui Radius. Jadi pada kode-kode tersebut ada pada HTTP port 80XL default set yang pertama tuh yaitu untuk mengatur script untuk mendengarkan permintaan HTTP pada port 80, dan kemudian pada fungsi dari asal itu menandakan bahwa script akan digunakan sebagai akselerator chat, dan default site yang www.k4b2.com menunjukkan bahwa setiap permintaan yang tidak cocok dengan chat akan diteruskan ke situs web www.k4b2.com. Kemudian pada chess_peer_mymail pada bagian kedua itu yaitu mendefinisikan peer chat dengan nama mymail k4b2.com, dan kemudian parent menandakan bahwa purchase ini adalah server induk atau origin server yang dikunjungi jika permintaan tidak ada di chat, dan pada angka 821 adalah nomor port yang akan digunakan untuk menghubungi purchase, dan pada angka 0 menunjukkan bahwa tidak ada jarak tertentu yang harus ditempuh untuk mencapai purchase ini. Selanjutnya pada akhir kode ini ada origin server yang menandakan bahwa purchase ini adalah server induk, dan kemudian ada Robin menandakan bahwa script akan melokasikan permintaan secara bergantian ke setiap peer chat yang ditentukan. Kemudian pada kode ketiga yaitu chesspeer ldap_admin k4b2.com. Ini mendefinisikan bahwa dengan nama LDAP admin k4b2.com. Nah, kemudian konfigurasi ini mirip dengan baris sebelumnya, baris kedua itu. Tetapi untuk server ini ada untuk ke server LDAP admin k4b2.com. Kan kalau sebelumnya itu kan mymail. Oke. Kemudian pada baris selanjutnya ada chat per admin myadmin k4b2.com. Oke, ini mendefinisikan peer chat dengan nama myadmin k4b2.com. Nah, konfigurasi ini juga sama seperti baris ke 3 dan 2, tetapi server ini untuk server myadmin k4b2.com. Dan pada baris kelima ada chatme 256 MB, yaitu mengatur jumlah memori yang akan digunakan oleh Squid untuk menyimpan objek chat dalam memori. Dalam hal ini, Squid akan menggunakan 256 MB memori untuk chatting. Kemudian pada baris ke-6 ada maksimum objek.
object size 32 MB. Oke. Ini untuk mengatur ukuran maksimum objek yang dapat disimpan dalam cache. Objek dengan ukuran lebih dari 30 MB tidak akan di-cache oleh Squid. Kemudian pada cache dir IFS dan selanjutnya itu menentukan direktori di mana Squid akan menyimpan file cache pada disk. Itu yang pertama ada Forceful Squid adalah direktori yang digunakan. Dan pada angka 1000 itu menunjukkan ukuran total cache yang dapat digunakan dalam bentuk megabyte. Dan pada angka 16 itu menunjukkan jumlah direktori tingkat pertama yang akan digunakan dalam struktur cache. Kemudian pada 256 itu menunjukkan jumlah direktori tingkat kedua yang akan digunakan dalam struktur cache. Dan selanjutnya pada baris ke-8 itu ada cache log Forceful Squid store log, itu mengarahkan log cache Squid ke file log Squid store.log. Dan pada yang terakhir itu access log daemon Forceful, itu mengarahkan log access Squid ke file spool. Nah, pada konfigurasi ini kita membutuhkan direktori yang bernama Squid, yaitu dengan cara cd/attach/squid. Kemudian kita mengkonfigurasi file ini dengan cara sudo vsquid.conf.bug. Begitu backup ya. Oke. Ini kemudian menunjukkan bahwa proxy ini sudah aktif ya. Oke. Sudah bisa dilihat bahwa proxy ini sudah berjalan. Oke. Sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farsan Putri Andrianto dengan NIM J0404221037 dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer kelas B2 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menjelaskan konfigurasi mengenai parameter firewall. Sebelum kita masuk ke konfigurasinya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai firewall. Jadi firewall ini merupakan sebuah sistem keamanan ya, sebuah sistem keamanan yang digunakan oleh internet agar dapat memilih atau memilah paket yang diterima dan juga paket yang tidak diterima. Jadi istilahnya tidak ada celah untuk paket malware atau yang tidak kita maukan ke dalam internet tersebut. Nah, untuk config pertama yaitu konfigurasi IP. Nah, sebelumnya VM yang digunakan oleh firewall ini merupakan tipe tiny core, jadi bisa digunakan untuk level komputer semana aja gitu. Jadi walaupun komputer tidak memadai, tapi tentang tiny core ini dapat digunakan untuk menghemat daya juga. Nah, untuk konfigurasi IP, kita gunakan perintah ifconfig, jenis ETH, IP-nya, dan netmask, dan juga length-nya ya. Jadi, di sini untuk ETH 0, itu digunakan untuk nyambung ke server inside. ETH 1 disambungkan dengan server DMZ, dan ETH2 disambungkan dengan server outside. Jadi untuk ETH 1 atau DMZ diisi dengan IP 10.4.1.1 dengan netmask /24 atau 255.255.255. Untuk ETH 0 diisi dengan 10.4.2.1 dengan netmask /24, dan yang terakhir outside itu 100.100.4.2. Nah, netmask yang sama. Nah, untuk mengecek apakah IP ini sudah teraplikasikan, kita bisa pakai ifconfig strip grep init. Jadi, udah lihat di sini sudah ada semua IP yang sudah dikonfigurasi. Nah, kita lanjut ke IP forward. IP forward ini sendiri merupakan apa ya? Kita tuh perlu mengaktifkan agar dapat di forward gitu IP-nya. Nah, ini cara mengaplikasikannya yaitu dengan kita menggunakan perintah echo 1 di dalam file proc sysnet IPv4 dan juga IP forward.
Nah, di sini sebelum kita mengkonfigurasi satu persatu untuk hubungannya, kita masuk terlebih dahulu kepada IP tables, ya. Nah, kita masuk IP tables ini dengan IP tables -l. Dan bisa dilihat sini ada polisi atau kebijakan dari input, forward, dan output, yaitu accept semua. Nah, accept ini artinya dari chain ini dia menerima semua paket yang diterima, yang diberikan gitu. Nah, dari semua paket yang diterima ini bisa aja ada celah dan memasukkan file-file yang tidak kita inginkan. Jadi accept ini bukan bukan jalannya firewall. Nah, makanya kita perlu untuk merubah dari policy accept ini menjadi drop dari setiap chain table. Karena drop ini kita lebih bisa memfilter apa yang masuk dari chain masing-masing. Nah, cara kita merubah menjadi drop ini, kita simple ya, dengan perintah IP tables, min p, masuk, outputnya menjadi drop. Input jadi drop, forward jadi drop. Jadi hasilnya policy drop untuk ketiga chain. Nah, setelah itu kita masuk ke isi hubungan pertama, yaitu DMZ ke outside. Nah, untuk isinya sendiri terdapat IP tables flash dulu. Jadi kita melihat kondisi sebelum dihubungkan ini. Lalu ada dua bagian sini, yaitu ada NAT dan juga filter. Nah, di NAT ini kita menggunakan post routing dan juga pre-routing. Yang pertama post routing, yaitu sumbernya dari IP IP inside dan ke IP outside, ya. Nah, dari situ source-nya itu ini ya, source-nya outside yang 200.4.37. Pre-routing sebaliknya terjadi. Nah, untuk filter, yang pertama kita membolehkan untuk dari DMZ ke outside ini, kita membolehkan untuk mereka bisa ngeping. Nah, cara mereka ngeping ini kita membolehkan dengan perintah ICMP. ICMP dari DMZ ETH1 ke ETH2, yaitu outside. Sebaliknya pun terjadi. Nah, lalu ada UDP juga. Di sini hubungan sama ya, dari DMZ ke outside, namun dengan destinasi yaitu 10.1.37, ya, di port 53. Jadi ini istilahnya kayak menghubungkan DNS ke dalam firewall. Sebaliknya pun terjadi untuk export. Lalu yang TCP, yaitu kita memberikan izin kepada hubungan dari outside ke DMZ untuk membaca port-port yang ada di sini, yaitu 80, 443, 21, dan selebihnya. Nah, setiap port ini dia membaca masing-masing masing-masing bagian dari portnya, ya. Misal 80 itu membaca www, 389 membaca TCP, dan lainnya. Lalu yang terakhir, kita harus establish juga establish hubungan dari DMZ ke outside ini. Soalnya misalkan kita taruh yang new, itu bakal bisa merubah atau membangun inisiasi baru, jadi itu tidak ideal untuk firewall. Ini kurang lebihnya untuk DMZ outside. Lalu kita lanjut lagi ke inside outside. Ini konsepnya sama aja ya. Jadi perlu pertama post routing dulu. Nah, kalau post routing ini ada sedikit perbedaan, yaitu di akhirnya, yaitu 200.200.4.100 sampai 100.123 ya. Nah, yang dimaksud sini tuh IP yang tidak terbagi, ya. Nah, untuk filter sendiri sama, ICMP untuk membaca ping, UDP untuk menghubungkan DNS ke port 53, TCP untuk menghubungkan ke port-port masing-masing, dan TCP satu lagi untuk men-establish hubungan agar tidak bisa dirubah. Sama halnya dengan inside DMZ ya. Jadi istilahnya sama konsep, tinggal ganti hubungan-hubungan sesuai dengan ETH masing-masing.
Nah, cara kita mengaplikasikannya yaitu pertama kita membuat kode dulu untuk memberikan akses mereka agar dapat di running, yaitu chmod 755 kepada file masing-masing. Misalkan chmod 755 untuk inside.dmz.sh, chmod 755 untuk dmz outside, dan selebihnya. Lalu setelah itu kita bisa letak sila di IP tables min-l nat min-t. Nah, di sini setelah semua dilakukan, kita bisa melihat hasil dari sambungan DMZ, sambungan hubungan-hubungan yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu DMZ dengan outside. Ini saya gunakan VM DMZ-nya sendiri untuk melakukan listing dengan outside. Tadi kan outside pingnya 100.141. Jadi kita ping dan ternyata sudah bisa diakses dari DMZ. Lalu dari outside ke DMZ juga sudah bisa, yaitu kita menggunakan VM outside dan kita ping DMZ tersebut, dan ternyata sudah bisa diping. Dan yang terakhir, sesuai dengan permintaan soal, yaitu dari inside ke outside. Ini berada di VM inside, kita ping 200.200.437 yaitu ke outside, dan ternyata sudah masuk ke dalam VM tersebut. Jadi semua hubungan telah tersambung. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.